Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Saudara-saudara, marilah kita baca Al-Fatihah untuk penulis kitab yang akan saya baca ini, Faidur Rahman, yaitu Kiai Sholeh bin Umar As-Samarani atau Kiai Sholeh Darat. Lahul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. 2 hari yang lalu kita berbicara tentang tasbih murakkab ya. Tasbih, kata tasbih murakkab, kata tasbih itu penyerupaan ya. Murakkab itu artinya yang kompleks, yang tersusun. Nah, yang ini pada ayat wa kawsayyibin minas sama'i fihi dhulumatu wa ra'du wa barq itu. Yaj'aluna asobihum dan seterusnya. Kemarin sudah disebutkan yang murakkab. Sekarang yang kedua tasbih mufradat. Artine lan kaping pindhone kelawan makna tasbih mufradat. Yang kedua dengan makna tasbih mufradat. Tasbih yang katakanlah individual. Artine wusden serupaaken iman lan Qur'an lan ma'rifatullah lan ta'atullah dan serupaaken kelawan udan kang temurun saking langit kang iya iku udan dadi sabab uripe saben-saben suwiji kang cukul ing dhuwure bumi. Jadi ma'rifat Qur'an, ma'rifatullah dan agama iman, Quran dan ma'rifatullah. Iman, Quran dan ma'rifatullah itu diserupakan dengan hujan yang turun dari langit. Hujan yang menyebabkan hidupnya segala sesuatu di atas bumi, ya, tumbuhnya tumbuh-tumbuhan di atas bumi. Tumiba iku udan ing dalam bumi atine munafik. Nah, air hujan itu jatuh ke hatinya orang munafik. Lan utawi kelakuane munafik saking pangucap amanna billahi ing hale ora iman iku den serupaaken kelawan udan kang kelawan peteng. Nah, orang munafik yang lisannya mengatakan kami beriman kepada Allah, tapi hatinya sebetulnya tidak beriman, itu diserupakan dengan hujan yang gelap, hujan yang penuh kegelapan, mungkin begitu. Lanten serupaaken anane Quran kelawan wa'ad wal wa'id, den serupaaken kelawan gluduk lan bledek. Sedangkan Al-Quran yang tadi kan sudah iman, Quran dan taat itu. Jadi pada Quran itu diumpamakan. Quran yang berisi janji dan ancaman itu diumpamakan dengan hujan yang mengandung petir dan halilintar. Lan utawi pira-pira ayat Quran kang zahir iku den serupaaken kelawan kilat. Sedangkan ayat-ayat Al-Quran yang jelas itu diserupakan dengan kilat. Lan utawi oleh budek munafik kabeh ora gelem ngrungokaken Quran saking ayat wa'id iku den serupaaken kelawan oleh padha ambuntoni munafik kabeh ing kupinge krana kuwate riyen ngrungu wa'id mongko dadi miturut. Lalu tulinya orang munafik sehingga tidak mau mendengarkan Quran yang berisi ancaman itu diserupakan dengan
Kemarin dulu kan au kasabi minas sama itu yaj'aluna asabi'ahum fi adanihim minas sawa'iqi hadzarul maut. Mereka menyumpalkan jari-jari ke kupingnya karena takut mati. Nah, itu diserupakan dengan orang munafik yang tidak mau mendengarkan ancaman yang ada di dalam Al-Qur'an. Karena kalau mendengarkan ancaman itu mereka khawatir lalu menjadi ikut seperti orang mukmin. Lan lamun miturut Quran moko dadi mati mungguh panemune munafik kabeh. Ya, menurut pendapat mereka kalau nanti ngikuti Quran itu lalu mereka merasa menjadi mati. Ini sekarang banyak orang yang merasa tidak mau berbuat baik, tidak mau tobat dan seterusnya karena khawatir nanti akan menjadi kehilangan kebiasaan yang sudah ada sebelumnya. Ya, dalam bahasa sekarang tidak mau new normal karena kalau new normal itu lalu normal sebelumnya itu hilang. Alhasil artinya iki ayat wallahu a'lam setuhune munafik nalikane ngrungu temurune Quran marang Kanjeng Nabi Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam ing hale jerone Quran ana sebutan kufur lan sebutan maasi iku mengkono den serupa akan kelawan temurune udan ingkang kelawan zulumat. Kesimpulannya ayat ini berarti bahwa ketika orang munafik mendengarkan turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW, padahal Quran itu di dalamnya ada penyebutan kafir, ada penyebutan maksiat, dan semuanya itu diumpamakan atau diserupakan dengan turunnya hujan yang penuh dengan kegelapan. Lan malih jerone Quran ono sebutan wa'id iku den serupa akan kelawan bledek. Ya, tadi ulangan yang tadi bahwa dalam Quran itu terdapat berita gembira dan dapat berita ancaman yang itu diserupakan dengan geledek. Lan ing jerone Quran ono sebutan hujjah kang nyoto iku den serupa akan kelawan kilat. Nah, sedangkan argumen yang nyata yang jelas itu diserupakan dengan kilat. Nalikane ngrungu munafik kabeh ing Quran kang mengkono sipate moko padha nyumpeli munafik kabeh ing kupinge atine den sumpeli kelawan drijine. Ya, ini artine mungkin ini ya. Di drijine lelahan kelawan donya lan ameng-amengan kelawan lazate donya supaya aja kasih ngerti lan aja kasih ngrungu ing khabari Quran. Nah, ketika mendengar Quran yang begitu sifatnya ada ada wa'id, ada hujjah, ada argumen yang nyata dan seterusnya. Itu lalu orang munafik menutupi telinganya atau telinga hatinya. Kupingnya atine den sumpeli kelawan drijine lahan. Jadi pendengaran batinnya itu ditutupi dengan jari-jari kesenangan duniawiyah atau iseng, ditutupi dengan keisengan. Kadang orang begitu ya, ada hal yang yang penting tapi tidak mau mendengarkannya, bahkan cuma iseng aja nonton video atau apa yang sebetulnya sudah tidak begitu penting ditonton juga. Jadi tidak mau meninggalkan dunia, kelezatan dunia, supaya nanti kalau mendengarkan Quran mereka khawatir nanti kelezatan dunia itu akan hilang. Lamun ngrungulan ngerti ing Quran mongko yakti dadi iman kelawan Quran. Nah, mereka yakin kalau mau mendengar Quran maka akan menjadi percaya kepada Quran. Semongso-mongso iman kelawan Quran mongko yakti arep tinggal adat lan tinggal kesenengan donya lan tinggal ladatin donya. Jadi kalau iman kepada Quran lalu mereka meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang berupa kesenangan-kesenangan duniawi. Meninggalkan kelezatan dunia. Ya.
Ana dene mengkono-mengkono iku dadi mati mungguh panemune munafik kabeh. Nah, orang munafik mengira bahwa kalau meninggalkan dunia itu lalu mati, tidak ada artinya hidup ini. Krono ora ana wong kang tinggal adat angin wong mati, karena yang meninggalkan adat itu hanyalah orang yang mati. Itu menurut pandangan mereka. Yakni ing dalem iki rong ayat masaluhum lan au kasoyibin iku aweh weruh subhanahu wa ta'ala. Quran iku ana kalane den serupaaken kelawan geni. Dalam dua ayat ini mulai masaluhum kama talaisokodanaro dengan au kasoyibin minas sama. Ini yang pertama tadi, perumpamaan mereka seperti orang yang menyalakan api. Lalu yang kedua itu atau seperti orang yang kehujanan. Maka Allah menyatakan anak itu bahwa kadang-kadang Al-Quran itu diserupakan dengan dengan api. Lan ono kalane den serupaaken iku Quran kelawan banyu. Ada kalanya juga diserupakan dengan air. Ya. Pahamoto sira setuhune banyu lan geni iku ora bisa kumpul. Ketahuilah atau pahamilah bahwa api dengan air itu tidak bisa berkumpul. Lan iku geni ana kalane dadi manfaat nisbate wong petengan api itu kadang-kalanya bermanfaat. Misalnya ketika orang kegelapan. Maka nuli weruh geni manfaat lan weruh kang madorot. Maka kalau ada api, orang yang kegelapan itu lalu dia melihat barang-barang yang bermanfaat dan barang-barang yang berbahaya. Monggo bisa ngalap kang manfaat lan bisa ninggal kang madorot. Nah, karena adanya terang dari api itu, maka dia bisa melihat, bisa mengambil manfaat dan meninggalkan yang membahayakan. Lan ono kalane iku geni dadi madorot sekira-kira lamun ngobong geni ing awake wong iku kaya lamun weruh yen geni nuli cerek den pangan utawa den cekel. Ya. Dan ada kalanya bahwa api itu menjadi madorot. Kalau tadi manfaat ketika kalau orang dalam gelap. Tapi menjadi madorot ketika orang terbakar. Ya. Atau ketika melihat api lalu mendekat, dan ketika mendekat lalu mengambil api itu, seperti anak kecil itu ya, seperti Nabi Musa. Ketika melihat bara api lalu dimakannya. Qala ta'ala fama asbarhum 'alan nar. Allah berfirman, alangkah sabarnya mereka atas neraka. Qala ta'ala ta'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Apakah kamu memerintahkan orang untuk berbuat kebajikan sementara melupakan diri sendiri? Moko Quran dadi geni ing awake qori ruba qoriin yalanuhul Quran. Maka bisa jadi Quran itu menjadi api bagi orang yang membacanya. Tadi orang munafik takut akan menjadi beriman. Ya. Jadi Quran itu menjadi api. Banyak sekali orang membaca Quran tapi justru mendapatkan kutukan dari Al-Quran. Semono uga banyu iya ana kalane manfaat lan ana kalane madorot. Air juga demikian, kadang-kadang manfaat, kadang-kadang berbahaya. Utawi sekabehane cukulane bumi kabeh iku uripe sabab banyu. Nah, semua yang tumbuh di bumi ini itu hidup karena api. Tetapi ono ingkang dadi manfaat lan ono ingkang dadi madoroti. Tapi ada yang menjadi bermanfaat dan ada yang madorot. Lamun tumiba banyu udan marang delima anggur utawa marut utawa mawar, mongko dadi manise wohe. Jadi kalau air hujan itu jatuhnya ke buah-buahan yang manis, maka akan menjadi manis. Contohnya delima, anggur, atau mawar. Ini mawar ini saya tidak tahu, saya cari di kamus tidak ketemu mawar itu apa. Mongko dadi manise wohe, jadi menjadi manis. Lamun tumiba banyu udan marang botro wali utawa marang kecubung maka ya dadi pahit, ora manfaat lan dadi mendemi. Sebaliknya air hujan itu kalau jatuhnya ke
tumbuh-tumbuhan yang pahit, contohnya batrawali ya. Batrawali itu sejenis tanaman yang merambat, yang sangat pahit. Juga kecubung, kecubung juga pahit. Nah, mongko dadi pahit ora manfaat lan dadi mendemi, jadi itu menjadi pahit. Tidak bermanfaat dan menjadi, kalau kecubung itu membuat mabuk. Qala ta'ala yusqa mimma'in wahidin. Ya. Di dalam Al-Quran dikatakan bahwa tanaman yang bermacam-macam itu diberi siraman dengan air yang satu, tapi tumbuhnya buahnya nanti berbeda-beda sesuai dengan jenis dari pohonnya. Semono uga Quran temurune ing dalam bumine atine para sahabat, para sholihin muttaqin, mongko iya dadi nur hidayah. Demikian juga Al-Quran. Ketika Al-Quran itu dibaca atau jatuh ke bumi hatinya orang yang saleh, maka menjadi soleh, maka menjadi baik, menjadi petunjuk. Qala ta'ala hudal lil muttaqin. Quran itu merupakan petunjuk bagi orang yang muttaqin, yang bertakwa. Lamun temurun ing dalam bumi atine munafikin mulhidin, moko iya mundak kufure lan mundak angase. Tapi sebaliknya, kalau jatuhnya itu ke buminya orang yang munafik dan orang yang mulhid, yang tidak percaya kepada Tuhan, maka ya tambah kafir, orang itu tambah kufur dan tambah angas, itu tambah berani, tambah nekatnya, angas. Qala ta'ala fazadahumullahu maradha. Allah mengatakan, Allah berfirman bahwa orang yang munafik tadi itu sudah sakit menjadi sakit lagi. Baca Quran itu juga tambah sakit karena memang hatinya sudah sakit. Sekabehane wernane munafikin muqarrabin sholihin lan sekabehane werna-wernane ngamal iku kabeh asal saking Quran, lan sekabehane werna-wernane kufur lan werna-wernane maksiat kabeh asal saking Quran, sabab salah paham, faham. Jadi semua macamnya orang munafik, orang yang muqarrabin yang dekat kepada Allah, orang yang soleh, dan semua amal itu semua asalnya dari Quran. Ya, bermacam-macam kufur, bermacam-macam maksiat juga dari Quran, yaitu karena salah paham terhadap Quran. Jadi kalau sekarang misalnya kemarin dulu ada Imam Samudra atau Amrozi yang ngebom karena Quran, itu karena salah paham terhadap Quran. Dikiranya Quran itu mengajak untuk membunuh orang yang siapa saja yang bukan Muslim, atau yang dikira musuh padahal sebetulnya bukan. Maka pahamilah itu. Ya. Makna al-isyari. Sekarang yang berikutnya adalah makna isyari. Ini hampir selalu di setiap ayat itu diakhiri makna isyari oleh Kiai Soleh Darat. Ing dalam isarai iki rong ayat setuhune Allah Subhanahu wa taala anyarupaaken tingkai salikin abidin kang teman-teman ing dalam mujahadahe kelawan zikir lan tilawatul Quran lan iya iku misale udan kang temurun saking langit. Jadi kalau tadi menggambarkan orang munafik, tapi ini juga isyarat ya, yang tidak langsung, makna yang tidak langsung. Itu bagi orang sufi adalah bahwa yang diumpamakan itu bukan orang munafik, tapi justru adalah orang yang menempuh jalan sufi, yang disebut dengan salikin abidin. Jadi orang yang menempuh jalan sufi, yang banyak beribadah, yang sungguh-sungguh bermujahadah dengan zikir, membaca Quran, dan semuanya itu diserupakan dengan hujan dari langit. Kalau tadi Qurannya itu, zohirnya itu menyebutkan munafik, tapi isyaratnya itu bagi orang-orang yang mengikuti jalan sufi. Qala sallallahu alaihi wasallam, la ilaha illallah yumbitul imana fil qalb kama yumbitul ma al-baqarah. La ilaha illallah itu menumbuhkan iman di dalam hati sebagaimana air menumbuhkan
Bakolah itu tanaman yang bisa dipakai untuk sayuran ya, sayur-sayuran. Di mau. Semono uga udan iman lan udan hikmah ya anyukulaken akmal solihat. Demikian juga hujan hikmah itu juga menumbuhkan perbuatan-perbuatan yang saleh. Qala ma yu'min billah yahdi qalbah. Allah berfirman, barang siapa beriman kepada Allah akan diberi petunjuk hatinya. Allah akan memberikan petunjuk kepada hatinya. Ing jerone lakone salikin wektune suluk iku nemu pira-pira muskil lan pira-pira awarid lan ya iku misale fihi dzulumat lan nemu ra'd. Nah, orang yang mengikuti jalan sufi pada waktu pada waktu dia menjalani itu akan mendapatkan berbagai hal yang sulit, berbagai halangan dan berbagai hambatan mungkin begitu. Nah, misalnya adalah gelap-gelap tadi. Lan nemu ra'd akan menemukan juga guntur. Tegese nemu khauf lan haibah saking jalalul dzikri lan jalalul Quran. Maksudnya adalah orang yang menjalani jalan sufi itu akan menemukan rasa takut, rasa kalau khauf itu ya takut sesuatu yang belum kelihatan, atau haibah takut ke sesuatu yang sudah nampak, yaitu dari keagungan zikir dan keagungan Quran. Qala ta'ala law anzalna hadzal qur'ana ala jabali ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Allah berfirman, seandainya Al-Qur'an ini kami turunkan ke gunung, maka kamu akan lihat gunung itu akan tunduk dan runtuh karena takut kepada Allah. Lan nemu barak artine mencorong atine padang saking nuru zikri lan Quran. Moko dadi lemes atine ila zikrillah. Demikian juga dia akan menemukan kilat, ya. Artinya hatinya itu bersinar terang karena cahaya zikir. Jadi zikir itu bisa agungnya menakutkan, tapi sinarnya itu membuat orang yang salik itu bersinar. Maka dadi lemes atine, karena itu lalu hatinya itu melunak sehingga ingat kepada Allah. Maka tatkalane wis parek bakal arep keparingan futuh, arep bakal mekoleh darajatil faizin, maka nuli nutupi lan nyumpeli ing dalem kupinge atine den sumpeli kelawan kekarepan duniawiyah lan kekarepan kang faniyah krana arahe kuwatir lamun mati nafsune. Nah, ini juga seperti tadi, salik itu ketika sudah dekat dengan memperoleh pembukaan tersingkapnya hakikat, lalu menutupi telinga hatinya dengan kemauan yang bersifat duniawiyah yang fana karena khawatir kalau mati nafsunya. Jadi sama dengan munafik tadi, takut mendengar Quran karena nanti khawatir akan menjadi kehilangan kebiasaannya. Ini juga begitu. Salik bisa jadi seperti itu. Kehilangan takut kehilangan nafsunya itu menjadi mati. Wallahu subhanahu wa ta'ala wis ngelmoni yen iki salikin abidin pancen mahjubin ora tutuk makom arifin muqarrabin wallahu muhitum bil kafirin. Tapi Allah sudah tahu dari sebelumnya bahwa memang orang seperti ini adalah orang yang tertutup, yang tidak akan sampai kepada derajat arifin muqarrabin. Menjadi orang yang arif, orang yang mengenal Allah dengan sebenar-benarnya, dan orang yang dekat kepada Allah. Ya, saya kira sampai di sini saja dulu, karena itu sesudahnya adalah ayat lain sudah ya.
kita akhiri bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya minta maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepiye?